Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini saya berada di jalur Jalan Pemuda. Di belakang saya ini, tepat di belakang saya ada Kobelco, alat berat yang bekerja di pelebaran atau rekonstruksi jalan alternatif Sawangan, Jalan Pemuda dan Jalan Engram. Dan pekerjaan hari ini itu adalah untuk clearing ya pemirsa. Jadi untuk clearing. Dan seperti yang bisa disaksikan, jadi clearing itu setelah tadi pagi sempat ada ground breaking. Saya coba pisahkan videonya antara ground breaking sama penjelasan terkait dengan video pekerjaan yang dimulai per hari ini. Untuk lebih jelasnya, coba saya akan fokuskan ke pekerjaan alat berat ya di jam 13.31 nih. Ya, 13.31. Siang banget ini, pas terik-teriknya matahari, luar biasa bisa. Kita akan simak videonya di pekerjaan di hari ini. Baik pemirsa, ini saya jelaskan, ini adalah berada di jalur Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Raya Mukhtar atau Jalan Raya Sawangan. Pekerjaan ini mungkin bagi pemirsa ada yang masih bingung atau belum memahami nanti bentuk jalurnya seperti apa. Jadi pemirsa, dari jalur ini tadi dijelaskan oleh Pak Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri. Ya. Di jalur ini nanti tentunya tetap ada dua arah. Dan untuk ke sana nanti dimulai dari sini, mulai awal tahun 2027 ke sana itu akan dibuat searah, begitu pemirsa. Penjelasannya jadi setelah ini selesai 2026, di tahun 2027 maka ini rekayasa lalu lintasnya akan segera kita mulai gitu ya, untuk atur lalu lintas. Nah, nanti untuk yang dari arah Sawangan menuju ke arah pintu tol, maka dibuat di sini searah semua ya. Di sini akan dibuat searah, jadi akan dilebarkan. Maka nanti kendaraan-kendaraan yang menuju ke pintu tol nanti semua akan dibuatin searah. Nah, ini akan termasuk yang sepertinya adalah ram belokan ya. Karena di sini kan ada Transjakarta, ada bis juga yang tentunya butuh manuver lebih pemirsa. Dan di sini nantinya kalau saya duga ya, kita lihat di sini yang dikerjakan oleh alat berat ini juga termasuk untuk nanti biar ada space yang juga lebih lebar ya. Jadi untuk belokannya juga akan lebih baik lagi begitu pemirsa. Dibuat satu arah. Jadi dibuatnya nanti ada seperti itu ya, dimulai di tahun 2027 pemirsa. Dan untuk pekerjaan hari ini, tadi saya sudah koordinasi bahwa pekerjaan hari ini itu fokusnya adalah clearing ya. Fokusnya clearing, lalu dari petugas itu akan membatasi wilayah-wilayah pekerjaan, mana pekerjaan yang dibolehkan, mana yang pekerjaan belum boleh gitu ya. Karena tadi dijelaskan juga oleh Pak Wali ada 4 rumah kayaknya, atau 4 titik yang masih akan dalam proses untuk dikonsinyasikan, akan dititipkan ke pengadilan ya. Kita mundur dulu nih pemirsa, kita mundur dulu nih. Nanti dibuat tanda gini biar nggak salah gitu ya pemirsa ya. Dan itu sangat penting, jadi wilayah mana yang memang sudah bisa dikerjakan atau bisa di-clearing, mana yang belum bisa untuk dilakukan proses clearing. Nah, ini kita lihat nih. Dan tentunya setelah proses ini berjalan akan diteruskan di hari-hari kemudian sampai nanti tadi dijelaskan oleh PT Lagua selaku pelaksana bahwa pekerjaannya kurang lebih memakan waktu 180 hari atau kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Makanya tadi Pak Wali bilang setelah ini selesai maka efektif
untuk pengaturan lalu lintasnya dimulai tahun 2027, maka semua nanti akan keluar searah menuju ke tol di sini, tapi di sininya nanti tetap ada 2 arah ya. Nah, jadi jalan alternatif inilah yang nanti dia dijadikan sebagai jalur 1 arah. Sistem 1 arah seperti di Bogor. Ya, mungkin yang tahu sebagai warga Bogor atau yang sering melintas di Kota Bogor. Di sana juga ada SSA, sistem 1 arah. Ya. Nah, ini nanti di Depok juga ada sistem 1 arah yang kurang lebih sama. Kalau di Bogor kan itu mengelilingi kebun raya ya, mengelilingi kebun raya. Kalau ini dia mengelilingi jalur dari Engram dan Jalan Pemuda. Jadi keluarnya di Pemuda nih nanti, keluarnya ke arah sana. Nah, keluar ke sana nih. Keluarnya ke arah pintu tol Sawangan. Nah, nanti yang menuju ke arah sana itu tetap dia lewat sini. Nanti mungkin setelah di sini titik ini barulah dia searah ke sana. Karena kan di titik ini nggak ada yang boleh ke sana nih. Nggak ada yang boleh ke sini lagi, nggak kayak mobil ini nih. Kalau sekarang kan masih boleh. Nah, nanti mobil-mobil yang arah ke sini semua akan lewat dari jalur ini. Kira-kira begitu penjelasannya yang tadi sudah dibantu jelaskan oleh Bapak Wali Kota kita. Dan juga dijelaskan juga oleh Kepala Dinas PUPR Bapak Yodi. Pak Yodi juga tadi menjelaskan bagaimana pekerjaan dari DPUPR selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Jadi disampaikan permohonan maaf dari pemerintah Kota Depok. Mungkin selama pembangunan tentu pasti ada beberapa hambatan, dan mungkin jika memang beberapa titik kayak sekarang karena masih clearing, di sini masih dibolehkan untuk melintas, artinya ada pengaturan lalu lintas. Nanti ketika memang alat berat sudah mulai clearing ke arah sana, maka pastinya baru akan ditutup total gitu ya. Nah, ini kalau sekarang masih pengerjaan masih di titik-titik ini pemirsa. Oke pemirsa, ini ternyata ini udah beres untuk pekerjaan di sini. Karena tadi ini nunggu pohon ditebang. Setelah pohon ditebang, tadi pengangkatan apa namanya itu? Akar pohon yang sisa yang masih ada di dalam diangkat oleh ekskavator ini. Dan tadi saya koordinasi ini sudah selesai. Jadi mungkin akan dilanjut lagi ke esok harinya. Karena ini berat dari ekskavatornya ini juga cukup berat. Tadi saya koordinasi mungkin malah besok bisa jadi dimulai dari Jalan Engram, kemungkinan yang bisa jadi lebih untuk buka jalur alat berat supaya bisa masuk ya. Tadi juga dijelaskan juga oleh direktur dari PT Lagoa bahwa memang di sini mau buka jalan dulu pekerjaannya supaya kuat untuk clearing dan untuk bisa masuk alat beratnya bisa muat gitu ya. Biar bisa muat kalau alat berat masuk di sini kayaknya juga nggak bisa gitu ya. Nah, tadi saya koordinasi kemungkinan malah jadi Jalan Engram. Besok kita akan mantau lagi pemirsa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya mohon izin karena tadi sudah koordinasi dengan operator bahwa memang pekerjaannya sudah selesai. Kita ketemu lagi di pekerjaan pelebaran jalan alternatif Sawangan di Jalan Pemuda dan Jalan Engram. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.